Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar ibu bapak sekalian? Jika kita ditanya tentang apa kabar, dulu orang biasanya menjawab, baik. Beberapa tahun terakhir, termasuk di kehidupan bergereja, jawaban itu berubah. Kebanyakan orang sekarang menjawab, apa kabar saudara? Maka jawabannya adalah luar biasa. Artinya tidak sekedar baik saja, tetapi luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, benarkah orang-orang yang hadir dalam ibadah yang mendengar pertanyaan itu, apa kabar saudara, adalah orang-orang yang berada dalam keadaan baik-baik saja, atau bahkan berada dalam situasi yang luar biasa? Saya yakin setiap ibu bapak jemaat yang menghadiri suatu ibadah, tidak semua datang dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang datang beribadah dengan perasaan sedih, dengan perasaan gelisah, dengan perasaan takut, ataupun dengan berbagai gejolak akibat berbagai pergumulan kehidupan yang kita alami. Lalu mengapa ketika kita mendengar pertanyaan apa kabar saudara, orang terdorong untuk menjawab luar biasa? Apakah kita malu menjawab bahwa keadaan kita tidak baik-baik saja saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan tersebut sebenarnya menggambarkan sebuah hubungan yang kurang sehat, bahkan kurang dekat dengan Tuhan. Kita terlalu terbiasa untuk menyimpan perasaan dan kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita merasa malu untuk berkata atau menyampaikan kata-kata yang terdengar kurang baik atau kasar terhadap Tuhan. Doa-doa kita biasanya selalu diisi dengan kata-kata manis. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan seterusnya. Apakah itu salah? Tentu tidak. Yang menjadi persoalan adalah di dalam relasi yang dekat dan akrab, maka orang tidak lagi takut atau segan untuk menyampaikan isi hati dan kehidupannya dengan orang yang dekat dengan kita. Terhadap orang yang dekat dengan kita, entah anggota keluarga, orang tua, saudara-saudara, sahabat, kita tidak segan jika kita merasa kita kecewa, kita marah, ataupun sekedar untuk curhat. Tetapi mengapa kepada Tuhan kita tidak berani menyampaikan hal-hal yang kita anggap tidak pantas? Ketika kita marah, ketika kita kecewa terhadap kenyataan hidup yang seolah-olah Tuhan izinkan, ketika kita protes terhadap kebijakan-kebijakan Tuhan, mengapa kita selalu dibiasakan untuk berkata baik-baik dan menyampaikan sikap yang manis-manis saja kepada Tuhan? Bukankah itu mau mengatakan bahwa kita tidak memiliki hubungan dekat, akrab, intim dengan Tuhan, sehingga hubungan kita penuh dengan basa-basi dan formalitas? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak menghendaki relasi yang serba formal dan penuh dengan basa-basi. Ia ingin menjadikan kita sebagai sahabat. Bahkan ia mempersilahkan kita memanggil ia Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Setiap orang tua
terbuka berbicara kepada anak-anaknya, memuji ketika ada prestasi atau kebaikan, tetapi menegur bahkan memberikan hukuman ketika anak berbuat salah. Demikian pula anak yang merasa sangat dekat kepada orang tua. Ia tidak segan-segan untuk menyampaikan isi hatinya, kesedihannya, unek-uneknya, pergumulannya. Di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu berbasa-basi. Kita tidak perlu menjaga suasana serba formalitas, selalu bersikap manis. Karena Tuhan ingin kita dekat kepadanya, jujur kepadanya. Ketika kita mengalami pergumulan, kekecewaan, kesedihan, dan beban berat, maka kita bisa menyampaikannya secara terbuka kepada Tuhan. Itulah yang memperlihatkan bahwa kita memiliki relasi, hubungan yang dekat dan akrab terhadap Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ada sebuah jaminan dari Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti dan segera memahami akan apa yang terjadi, tetapi dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau mempersilahkan dan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu, rekan-rekan sekerja-Mu. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi ahli waris sorga, memanggil Engkau Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh bersyukur memiliki relasi yang dekat dan akrab kepadamu, sehingga kami boleh merasa Tuhan tidak jauh. Kami boleh merasakan dan mengimani bahwa Engkau mengetahui setiap keadaan kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam suka dan duka kehidupan kami. Pandanglah kami dalam hidup kami semua, dalam suka dan duka kami, karena kami percaya Tuhan merancangkan segala kebaikan dalam hidup umat-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.